perkenalkan, nama saya Prita Tias Mangestuti. Saya adalah psikolog klinis dan founder dari Sekolah Bumi Nusantara Montessori. Bersama The Asian Parent dan S26 Prokal Nutricential, saya akan membahas nih tentang cara pintar mom mempersiapkan si kecil untuk menghadapi new normal. Kita simak ya tips-tipsnya. Ya, secara psikologis sebenarnya apa saja ya yang berpengaruh pada si kecil ketika menghadapi new normal ini? Nah, setidaknya ada 3 nih, Mams. Yang pertama adalah si kecil akan menghadapi mungkin rasa bosan, rasa keterbatasan karena ruang geraknya juga terbatas, stimulasinya terbatas, harus sekolah di rumah, dan tempat bermainnya juga belum bisa ke playground atau ke tempat-tempat umum gitu ya. Lalu yang kedua, si kecil mungkin akan merasa harus beradaptasi dengan protokol kesehatan yang baru. Maksudnya adalah pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Dan yang ketiga, dengan new normal ini mungkin ada sebagian dari mom atau pap yang kembali lagi bekerja dari kantor, sehingga si kecil harus berpisah dari orang tuanya yang tadinya bersama-sama terus. Maka mom harus bisa mencari yang namanya inspirasi, apa saja yang bisa dilakukan. Yang kedua, merencanakan stimulasinya. Dan yang ketiga, tetap menjaga asupan gizi atau nutrisinya. Ya, yang pertama tadi kita katakan adalah mom perlu mencari inspirasi. Maksudnya adalah kita perlu mencari sumber-sumber atau knowledge baru gitu ya, untuk kita bisa mengetahui tentang tumbuh kembang anak kita, stimulasi yang tepat, cara parenting yang sesuai dengan kita dan si kecil. Nah, sumbernya dari mana saja? Kalau zaman sekarang kayaknya sudah sangat mudah ya. Kita bisa cari dari web, kita bisa cari dari sosial media, kita bisa bergabung dalam komunitas-komunitas. Nah, baik, bila kita sudah mendapatkan inspirasi, maka itu menjadi bekal kita untuk bisa menentukan, menyusun, dan merencanakan stimulasi yang terbaik untuk anak-anak kita. Berkaitan dengan new normal ini, tentu stimulasi juga perlu kita sesuaikan ya, karena ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, mungkin keterbatasan dari kita sebagai pendamping untuk senantiasa menemani mereka. Yang kedua, keterbatasan dari lingkup bermain mereka. Sudah tidak sebebas dulu, dan mungkin beberapa anak jadi tidak bisa sekolah lagi, berkumpul dengan teman-teman. Dan yang ketiga, beberapa dari mereka mungkin mengalami gejolak emosi. Maka ada 3 garis besar stimulasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu melatih mereka untuk belajar secara mandiri. Hal ini juga diungkapkan dalam metode Montessori, bagaimana kita menyiapkan lingkungan, menata mainannya di tempat yang mudah terjangkau, di tempat yang terlihat, sehingga mereka bisa mengambil itu sendiri dan bereksplorasi sendiri. Yang kedua adalah stimulasi untuk mereka tetap belajar dan disiplin menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Antara lain, mengajak mereka menggunakan masker. Pastikan kita mengajak dengan cara yang menyenangkan dan ajak mereka untuk merawat masker mereka dengan mencucinya, menjemurnya, supaya mereka punya rasa memiliki, sehingga mereka lebih senang ketika akan menggunakannya. Stimulasi yang ketiga, jangan lupa, mungkin mereka merasa bosan, merasa jenuh selama belajar di rumah ini. Maka kita perlu mengajak mereka untuk mengenali aku sedang merasakan apa ya, dan mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Itulah 3 stimulasi yang bisa kita ajarkan ke anak-anak di masa new normal ini. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang asupan nutrisi. Pasti banyak ya mom yang mengalami masalah anaknya picky eater, tidak mau makan makanan yang sehat. Nah, ada beberapa tipsnya supaya anak dengan senang makan makanan sehat. Yang pertama, kita bisa ajak mereka pada saat kita menyiapkan makanan mereka sesuai tahapan perkembangannya. Entah mereka yang mencuci sayuran, mereka yang memotong, atau mereka yang memasukkan ke
pancinya gitu ya. Lalu yang kedua, jadilah teladan, makanlah bersama-sama dengan mereka dan pastikan apa yang ada di piring kita juga makan makanan sehat. Dan yang ketiga, kenalkan makanan sehat bisa melalui storytelling, bisa melalui lagu yang kita kreasikan sendiri tentang makanan sehat itu. Ini penting supaya mereka punya kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat dan nutrisi yang baik untuk daya tahan tubuh mereka. Nah, itu tadi 3 cara pintar Mam untuk mempersiapkan si kecil menghadapi new normal. Sekali lagi ya Mam, new normal memang sedang terjadi saat ini. Tetapi untuk anak-anak berada di rumah saja tetap yang terbaik. Jadi meskipun kita mengajarkan mereka pakai masker, meskipun kita mengajarkan mereka untuk berjaga jarak gitu ya, sebisa mungkin tetap beri stimulasi anak di rumah saja, tidak membawa mereka ke tempat umum. Dan sementara kitalah yang menjadi inspirasi untuk mereka. Terima kasih.